setelah dilakukan pemeriksaan ya, UAS pun akhirnya tidak diperbolehkan masuk ke Singapura dan kemudian dipulangkan secara bersama. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Hari ini ada kabar yang mengejutkan datang dari Singapura. Tahu tidak, Ustadz Abdul Somad atau yang biasa dikenal dengan UAS, ternyata dia ini baru saja dideportasi dari Singapura. Ya, jujur saja ya, saya tidak tahu antara harus sedih atau bahagia setelah mendengar kabar bahwasanya UAS telah dideportasi dari Singapura. Karena apa? Ya karena menurut saya ini sangat aneh sekali. Tapi yang jelas ya, kalau memang dia ini tidak ada masalah apa-apa, ya tidak mungkinlah UAS ditahan di imigrasi dan kemudian dideportasi. Bener gak? Kan itu saja logikanya. Dan mendengar kabar berita UAS dideportasi ini, lagi-lagi politikus PKS pun paling depan membela. Bahkan PKS juga meminta agar pihak pemerintah Singapura segera meminta maaf kepada UAS coba. Memang luar biasa sekali PKS ini. Lah emangnya PKS itu siapa? Kok berani-beraninya mau menekan suatu negara sekelas Singapura? Lah wong PKS ini cuma oposisi yang suaranya sangat kecil. Lagian ngapain juga protes gak boleh masuk negara yang anteknya Yahudi? Nah, jadi dari kabar bahwasanya UAS dideportasi dari Singapura ini diketahui melalui video dan foto yang diunggah melalui akun Instagram UAS Official. Dalam unggahannya tersebut ya, dikatakan bahwasanya UAS berada di dalam ruangan 1x2 meter sebelum dideportasi dari Singapura. Kasihan sekali UAS ini. Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Nah, dari cuplikan video barusan ya, banyak sekali komentar-komentar netizen yang memberikan beragam tanggapan. Bahkan ya, ada juga yang mengaitkan bahwa UAS dideportasi itu akibat ulah dari rezim Jokowi coba. Parah sekali kan? Kasihan sekali mereka ini. Dikit-dikit salah rezim, dikit-dikit salah Jokowi. Pokoknya apapun permasalahannya ya, semuanya itu salah Jokowi. Bahkan ya, ada yang urusan rumah tangganya berantakan pun, itu juga semuanya salah rezim Jokowi coba. Nah, selain itu ya, ada juga yang berkomentar agar pihak pemerintah ini memberikan tanggapan atas perlakuan yang dialami oleh UAS. Bahkan ada juga yang mengajak untuk memboikot Singapura coba. Lah dikit-dikit kok boikot. Memang luar biasa sekali mereka ini. Dipikir ya, urusan imigrasi negara lain itu bisa diintervensi. Ya asal tahu saja ya, untuk urusan keimigrasian, memang Singapura dikenal sangat ketat. Apalagi terkait dengan para penceramah. Sebelumnya ya, Ustadz Solmed juga pernah ditahan di dalam ruangan imigrasi Singapura sana. Jadi ya, ceritanya itu begini. Ketika memasuki Singapura, Ustadz Solmed ditahan selama 10 jam. Dan HP-nya ini diminta dan dicek media sosialnya. Nah, setelah semuanya dicek dan dirasa tidak ada masalah alias clear, maka Ustadz Solmed kemudian diantarkan ke ruang tunggu dan dipulangkan ke Indonesia. Nah, jadi ya, kejadian yang menimpa Abdul Somad kemarin ini hampir mirip dengan kejadian yang menimpa Ustadz Solmed pada tahun 2017 lalu. Cuma bedanya ya, Ustadz UAS ini HP-nya tidak disita, tidak diminta atau dicek juga akun media sosialnya. Bahkan UAS masih bisa bikin video dan foto-foto saat berada di dalam ruangan tahanan imigrasi. Nah, jadi cerita awal mulanya itu begini. UAS bersama dengan 7 anggota keluarganya ini berangkat ke Singapura melalui Batam. Semua dokumen persyaratan imigrasi ini sudah dilengkapi oleh mereka. Bahkan anggota keluarganya juga sudah diperbolehkan masuk oleh petugas imigrasi Singapura. Ya, kecuali UAS yang masih ditahan. Dan tahu tidak ya, ternyata tidak lama kemudian ya, petugas imigrasi Singapura pun memanggil keluarga UAS yang sempat diperbolehkan masuk dan akhirnya semuanya ikut ditahan menjadi satu ruangan. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan ya, UAS pun akhirnya tidak diperbolehkan masuk ke Singapura dan kemudian dipulangkan secara bersama.
Kasihan sekali mereka ini. Ya jujur saja ya, saya jadi curiga. Jangan-jangan petugas imigrasi ini sudah mengecek video UAS yang sering menghina mereka yang non-muslim. Ya siapa tahu kan? Atau jangan-jangan petugas imigrasi itu sudah melihat video UAS yang meneriakkan tegakkan khilafah. Ya siapa tahu kan, benar gak? Ya asal tahu saja, kasus seperti ini bukan yang pertama kali dialami oleh UAS. Dulu pada tahun 2017 ketika UAS ingin memasuki Hong Kong juga dilarang oleh pihak imigrasi. Tahu tidak, saat itu UAS langsung dipulangkan ke Indonesia dengan pesawat yang sama. Kasihan sekali UAS ini. Bahkan bukan hanya dilarang di Singapura dan Hong Kong loh ya. Namun UAS juga pernah ditolak ketika hendak masuk ke Timor Leste coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Ya jadi ceritanya itu pada tahun 2018 lalu ya, UAS akan ke Timor Leste mengisi acara tablik akbar. Namun saat tiba di imigrasi, UAS kemudian ditolak masuk dan dipulangkan lagi ke Indonesia. Kasihan sekali nasib UAS ini. Di mana-mana kok selalu saja ditolak. Dan udah gitu ya, malah pihak lain yang disuruh untuk introspeksi coba. Nah ini gimana ceritanya coba? Bener gak? Nah untuk kejadian yang di Singapura itu, UAS pun ngambek dan menginginkan agar ada penjelasan dari Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Singapura. Bahkan atas kejadian tersebut ya, UAS juga sempat protes bahwa dirinya bukanlah ISIS dan teroris, tapi kenapa dia ini tidak boleh masuk ke Singapura? Begitu katanya. Ya kalau UAS anggota ISIS dan teroris, pasti dia ini sudah tidak bisa pulang lagi ke Indonesia. Masa ya begitu saja masih ditanyakan coba. Nah selain itu, UAS juga protes sebelumnya saat dia mau umroh dan transit di Singapura. Pihak imigrasi Singapura tidak melarang UAS. Tapi anehnya sekarang dia justru dilarang untuk masuk Singapura. Begitu protesnya. Ya jadi begini, saya jelaskan sedikit ya. Ya kalau transit itu jelas berbeda kasusnya. Lagian tujuannya kan bukan ke Singapura, tapi ke Saudi Arabia. Bener gak? Kasihan sekali UAS ini. Dan dari peristiwa ini ya, UAS pun meminta agar pihak pemerintah Singapura untuk introspeksi dan tidak memperlakukan warga negara Indonesia seenak otaknya. Begitu katanya. Ya kalau menurut saya ya, tidak semua warga Indonesia diperlakukan seperti itu. Malah kalau dihitung ya, justru banyak sekali warga Indonesia yang bebas keluar masuk Singapura tanpa ada masalah apapun. Justru menurut saya yang harus introspeksi itu adalah UAS sendiri. Kenapa dirinya ini sampai ditahan dan dilarang oleh pihak imigrasi Singapura? Padahal banyak sekali WNI lainnya yang tidak ditahan dan dilarang masuk Singapura. Benar gak? Kan begitu seharusnya cara mikirnya. Dan info terbaru dari keterangan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, ternyata UAS bukan dideportasi, tapi dia ini tidak mendapatkan approval atau persetujuan untuk masuk Singapura. Nah jadi ya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura juga menegaskan bahwa untuk izin masuk ke sebuah wilayah negara bukan merupakan wewenang Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI. Nah jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya kira demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, lawan terus gerakan radikalisme di negeri ini dan tidak lupa saya ingatkan, jaga NKRI. Ya terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.